Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas soal tentang listrik yang besok akan keluar di ujian kalian. Nah, ini adalah salah satu tipe-tipe soal yang besok akan keluar di soal ujian kalian. Soal yang pertama, dua buah muatan yang memiliki jarak R, ya ini berjarak R, memiliki gaya Coulomb sebesar F. Jika jarak kedua muatan diubah menjadi 2R, gaya Coulomb antar kedua muatan tersebut menjadi berapa? Nah, kalian masih ingat tentang gaya rumus hukum Coulomb ya? Hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini rumusnya adalah F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, ya kan? Atau S sama dengan K rata. Nah, dari sini kita bisa mengambil ya perbandingan F dengan R kuadrat ini. F dengan R kuadrat. Jadinya kita buat perbandingan seperti ini. F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Nah, di sini kita tahu bahwa ada dua buah muatan. Muatan yang pertama itu besarnya sebesar F. Jadi F1-nya ini besarnya adalah F ya. Kemudian F2-nya ini yang dicari. Jika jarak kedua muatan, jarak yang pertama di sini itu besarnya adalah R. Jarak yang kedua besarnya diubah menjadi 2R ya. 2R. Nah, jadinya kita ganti seperti ini. F1-nya F per F2 sama dengan 2R kuadrat per R kuadrat. Nah, sekarang kita mainkan di kotak yang ini. Kita kerjakan di sini. F per F2 sama dengan 2 dikuadratkan jadi 4, R dikuadratkan ini ya, R dikuadratkan jadi 4R kuadrat per, ini kan R tinggal R dikuadratkan saja. Karena di sini dia sama-sama R kuadrat ya, ini R kuadrat, ini R kuadrat, ini kita bisa coret. Jadinya F ya sama dengan, ini kita kalikan silang di sini nak. Jadinya 4 dikali F2, 4 dikali F2 dikalikan silang. F-nya sama dengan 4F2. Kemudian F2-nya berapa? F2-nya sama dengan F dibagi dengan 4. Kenapa dibagi 4? Karena di sini adalah perpindahan ruas. Awalnya ruasnya di sini berpindah ke sini. Nah, ini untuk yang pertama. Nah, kita bahas soal yang kedua. Soal yang kedua tentang rangkaian listrik dinamis seperti ini ya. Di sini tentukan besar arus listrik. Berapa besar arus listrik pada rangkaian ini? Nah, kita cari yang dulu, yang rangkaian pertama ini dulu. Kita harus tahu hambatan totalnya. Yang ini kan dia paralel, R paralel ya. R paralel. Kita cari 1 per RP sama dengan 1/9 ditambah dengan 1/6. Kita samakan penyebutnya ya, jadi 18 dibagi dengan 9 ini berapa? 2. Kemudian ditambah 18 dibagi dengan 6 ini berapa? 3. Jadinya kalau dijumlahkan 2 ditambah 3, 5/18. Nah, ini kan untuk 1 per R paralel, 1 per RP-nya. 1 per RP-nya sama dengan 5/18. Nah, kemudian kalau untuk R paralelnya berapa? 18 per 5 atau sama dengan 3,6. Nah, kemudian kita tambahkan dengan yang ini, yang seri. Berarti R total ya, R total sama dengan 3,6 ditambah ini 1. Kemudian ya ditambah ini 1 tadi sudah masuk di sini. Kemudian ditambah ini juga hambatan yang ada di dalam tegangan, ditambah 0,4 sama dengan berapa? 3,6 ditambah 1 ditambah 0,4 sama dengan 5 ohm. Itu untuk hambatan totalnya. Nah, sekarang kita pakai rumus V sama dengan I dikalikan R. Nah, V-nya di sini, ini V-nya.
ya besarnya V itu 10 volt. Ini V-nya adalah 10 sama dengan I dikali dengan R-nya. R-nya yang ketemu itu adalah R totalnya ini 5, sehingga I sama dengan gimana? Ini I ya, I sama dengan 10 dibagi dengan 5 berapa? 2 ampere. Nah, sekarang kita bahas yang hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff ini juga besok akan keluar dengan tipe soal seperti ini, tapi soalnya nanti berbeda. Tentukan arus yang mengalir pada I3. Nah, di sini ada I1, ada I2, ada I3, ada I4, dan ada juga I5. Nah, rumus dari hukum Kirchhoff itu adalah I masuk, ya, I masuk itu sama dengan I keluar. Atau dalam kata lainnya, I itu adalah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, ini yang masuk di sini itu besarnya adalah 3 ampere. Sehingga yang keluar di I5 juga jumlahnya harus 3 ampere. Kenapa? Arus yang masuk juga harus sama dengan arus yang keluar ini. Ini masuk, ini keluar. Harus sama-sama 3 ampere. Nah, sedangkan di sini 3 ampere ini dibagi cabangnya menjadi 3. Dibagi cabangnya menjadi 3 ini. Yang pertama ada 1 ampere. Ini 3 dibagi 1. Ada 1 ampere. Kemudian yang cabang kedua ditanyakan berapa. Yang cabang ketiga itu ada 1,5. Jadi gimana cara mencari 1,3 ini? Jadinya ada masuk ini 3 ampere. Dibagi cabangnya jadi 3 seperti ini. Yang ini 1 ampere, yang ini 0,5 ampere. Berarti yang ini berapa kalau logikanya? Tinggal dikurang aja kan, berarti 3 dikurang 1 dikurang 0,5 berapa nih? 2 dikurang 1,5. Jadinya di sini adalah 1,5 ampere. Berarti jawabannya I3 ini adalah 1,5 ampere. Oke, kita akan hitung soal yang terakhir tentang biaya listrik ya. Ini biaya listrik ya, pemakaian listrik pada rumah tangga. Kita harus mencari energinya, W semuanya. Ini kita lihat dulu sebelumnya, alat-alatnya ini ada 4 yang digunakan. Besar dayanya pun juga berbeda-beda, ada 30, 50. Kemudian pemakaian rata-ratanya juga berbeda-beda. Nah, kita sekarang harus cari besar energinya dulu. Besar energinya carinya gimana, Bu? Nah, gampang sekali. Ini alatnya ada 4 lampu. Ini kita pakai W1 ya untuk yang pertama, kemudian nanti kita pakai W2, ini untuk yang kedua, ini kita pakai W3, ini untuk yang ketiga, kita pakai W4, ini untuk keempat atau setrika. W1 nya kita buat yang lampu ini dulu. Lampunya di situ ada 4 dikali besar dayanya lampu ada 30. Pemakaiannya lampu ada 5 jam. 4 kali 30 kali 5 ini adalah 600 watt. Nah, kemudian yang kedua dulu ini ada kipas. Nah, kipas ini kipasnya ada 2. Kemudian dayanya ada 50. Kemudian waktu pemakaiannya ada 10. 2 kali 50 kali 10 ada 1000. Kemudian W3 Magicom. Magicomnya ada 1 aja. Kemudian dayanya ada 100. Kemudian pemakaiannya ada 2. 100 kali 2 200. Kemudian kita cari lagi nih, ada setrika ada 150 watt, cuma 1 aja. Kemudian dia pakainya 3 jam. 150 kali 3 450. Nah, setelah itu ini semuanya kita total 600 tambah 100 itu ada 1600. 1600 tambah 200 ada 1800. 1800 ditambah 450 ada 2250. Nah, 2250 ini adalah dalam waktu 1 hari. Nah, gimana kalau dia sebulan? Kemudian gimana dia waktu 1 bulannya? 1 bulannya gimana, Bu? Nah, 1 bulan ini asumsikan 1 bulan ada 30 hari. Jadinya seharinya yang 2250 ini dikalikan 30 hari.
berapa? 2.250 dikalikan 30 hari itu ada sama dengan 67.500. 67.500 ini. Nah, kemudian ini adalah watt hours ya. Jadi 67.500 selama 1 bulan. Nah, sekarang ini jika harga listrik tiap kWh-nya 400. Gimana? Ini kan watt hours 67.500. Ini kita jadikan dulu ke kilowatt. Berarti ini dibagi dengan 1000. 67.500 dibagi dengan 1000 seperti ini. Ini dibagi dengan 1000 dijadikan kilo ya. Jadinya ada 67,5 kWh. Dari sini kWh-nya tiap kWh itu 400. Bagaimana kalau 67,5? Jadinya harganya 67,5 dikalikan 400. Ada berapa harganya? 67,5 itu dari sini ya. Dari sini dikalikan sebentar. Ini sama dengan dikalikan 400. Ada 27.000 rupiah. Jadi tiap bulannya orang itu habis 27.000 rupiah.